Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romanuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu kelanjutan dari kasus polisi tembak polisi, yaitu penembakan Brigadir J. Dan ini sudah memasuki babak baru ya, yang semulanya ada dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J sekarang masuk apa namanya babak baru. Ada dugaan yaitu adanya rekayasa ataupun dugaan dari tuntutan keluarga Brigadir Joshua yaitu adanya pembunuhan berencana gitu ya, sesuai yang didapatkan di media. Nah, ini juga sudah naik ya, mendapat perhatian dari Presiden Jokowi. Dan Presiden Jokowi saat ini sudah menyampaikan peringatan kedua ya, terkait masalah kasus penembakan Brigadir J ya. Ini sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas ya. Peringatan kedua dari Jokowi soal kasus penembakan Brigadir J. Presiden Joko Widodo Jokowi sudah 2 kali angkat suara dan memberikan peringatan terkait kasus penembakan terhadap Brigadir J yang terjadi di kediaman Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo. Jokowi pertama kali membahas hal ini pada Selasa 11 Juli atau sehari berselang setelah kasus penembakan itu terungkap ke publik. Kala itu Jokowi meminta Polri untuk mengusut tuntas kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J. Proses hukum harus dilakukan, kata Jokowi singkat di Subang. Jokowi kembali memberikan perintah suara pada Kamis 22 Juli. Ia bahkan meminta agar tak ada yang ditutupi dalam proses penyelidikan kasus ini. Usut tuntas, buka apa adanya, jangan ada yang ditutupi, transparan, kata Jokowi di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur. Menurutnya keterbukaan diperlukan agar tak ada keraguan di tengah masyarakat. Keterbukaan Polri dalam kasus ini juga akan berdampak baik bagi kepercayaan publik. Kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga, ujarnya. Perintah Jokowi ini pun direspon oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Ia menyampaikan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo masih bekerja untuk mengusut kasus ini secara tuntas. Jadi menuturkan salah satu yang masih diselidiki adalah rekaman CCTV yang telah ditemukan dari sekitar TKP kematian Brigadir J. Teknik dan metodenya laboratorium forensik yang paham. Nanti kalau sudah selesai akan disampaikan, ucap Dedi. Brigadir J diduga tewas dalam insiden saling tembak dengan Barada E di rumah Kadipropam Polri Irjen Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan Jumat 8 Juli. Namun peristiwa itu baru diungkap pada Senin 11 Juli. Untuk mengusut kasus ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah membentuk tim khusus. Setelah itu Komnas HAM juga melakukan penyelidikan secara independen terhadap kasus itu. Kasus ini menjadi sorotan lantaran syarat kejanggalan. Menurut versi Polri, penembakan terhadap Brigadir J bermula dari aksi pelecehan seksual terhadap istri Verdi Sambo. Istri Verdi itu lalu berteriak ya hingga membuat Brigadir J keluar kamar. Baradae yang juga sedang di rumah bertanya kepada Brigadir J ihwal apa yang terjadi. Masih berdasarkan keterangan polisi, Brigadir J langsung menembak ke arah Baradae. Baku tembak lalu terjadi antara keduanya hingga membuat Brigadir J meninggal dunia. Namun keluarga Brigadir J tidak puas dengan penuturan Mabes Polri. Keluarga menyebut ke jenazah Brigadir J juga ditemukan sayatan serta jari tangan yang putus. Sehingga dirasa janggal jika kematian disebabkan oleh baku tembak. Kasus ini pun berbuntut pada pencopotan sejumlah pejabat di lingkungan Polri, yakni Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, Kepala Biro Paminal Brigjen Hendra Gunawan, dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi. Ya, sobat sekalian ya, jadi sekarang sudah hampir seminggu ya, seminggu setelah kejadian terbunuhnya Brigadir J ya.
Brigadir J ya, Joshua Huta Barat, yang memang semula kasusnya terkait masalah pelecehan terhadap istri. Kadif Propam Mabes Polri yaitu Irjen Verdi Sambo yang sekarang sudah dinonaktifkan. Dan memang ya kalau kita melihat perkembangan kasus ini sangat mengandung banyak pertanyaan gitu ya. Dan tidak sampai di situ, netizen juga menyampaikan hal sama di media sosial terkait banyaknya kejanggalan. Pun itu juga diamini oleh keluarga dari Brigadir J ya. Banyak kejanggalan ya, diantaranya tentu saja ada sayatan di tubuh Brigadir J, kemudian juga putusnya jari gitu ya. Dan kejanggalan yang lain ya tentu saja kejadian ini baru dilaporkan ya 2 hari ya dari kejadian hari Jumat, kemudian baru dilaporkan hari hari Senin ya, 2 hari berselang dan 3 hari gitu ya, hari Senin. Dan ini memang patut dipertanyakan kenapa baru 2 hari ya, padahal Polri bisa saja langsung melakukan penyelidikan dengan cepat gitu ya. Dan memang kita juga bertanya gitu ya, kenapa sebenarnya juga banyak keterangan dari mantan para jenderal purnawirawan yang sebenarnya ini adalah kasus biasa saja gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Komjen Purnawirawan Susno Duhaji, ini sebenarnya biasa saja gitu ya, karena kejadian pembunuhan itu ya dalam tanda kutip itu langsung saja dilakukan otopsi gitu ya, dan jenazah dari Brigadir J itu bisa di berbicara dalam tanda kutip ya, karena ada bekas-bekas luka tembakan ataupun sayatan itu bisa langsung diketahui gitu ya. Dan tentu saja ya ini sudah masuk ranah pidana karena sudah masuk masalah penyidikan dan sudah banyak barang bukti. Dan yang juga patut dipertanyakan ini sebenarnya kasus biasa tetapi sudah mendapat perhatian antusias publik gitu ya, desakan-desakan publik untuk mengungkap kasus polisi tembak polisi ya. Padahal kalau kita melihat sebenarnya ada kasus yang sama sebenarnya ya, sebelumnya itu tentang terbunuhnya TNI misalnya. Kemudian juga kalau kita melihat flashback ke belakang ya tentang kasus kilometer 50 gitu ya, yang kalau kita melihat kejanggalan yang sangat jelas tidak diungkap ataupun tidak mendapat atensi yang lebih dari kepolisian gitu ya. Padahal kalau kita melihat para syuhada, para korban kasus kilometer 50 itu ya, kalau kita ketahui ya, keterangan ataupun gambar-gambar di medsos itu dan juga keterangannya itu banyak sekali ya kejanggalan dan juga penyiksaan ya dalam tanda kutip yang bisa kita ketahui itu tentu saja di media non mainstream gitu ya, dan itu tidak mungkin disampaikan di media mainstream, dan itu tidak pernah sampai saat ini ya, tidak pernah diungkap secara jelas ya. Bahkan konon bahkan pada akhirnya ya 2 orang yang ternyata terpidana terkait kasus kilometer 50 itu divonis onsla atau bebas gitu ya. Nah ini kita patut sayangkan. Nah meskipun padahal itu menyangkut nyawa 6 laskar FPI yang dalam tanda kutip kematiannya itu banyak ketidakwajaran gitu ya. Ada penembakan, kemudian juga tanda-tanda gitu ya, tanda-tanda dalam penyiksaan yang bisa kita lihat di buku putih ya, kilometer 50 itu.
Nah, ini mendapat perhatian presiden gitu ya. Artinya ini sudah menjadi konsumsi publik dan konsumsi nasional gitu ya. Karena dalam hal ini sudah mendapatkan atensi dan juga komentar dari presiden gitu ya. Nah, seharusnya memang dalam hal ini kasus yang sama kilometer 50 yang juga menewaskan Laskar FP itu juga harus mendapatkan atensi publik, atensi dari polisi ya, bisa memberikan ke penyelesaian kasus kilometer 50 dan memberikan keadilan gitu ya. Karena sampai saat ini ya tentu saja kalau ditanya kepada keluarga korban kilometer 50 mereka tentu saja tidak tidak puas gitu ya dengan hasil keputusan. Coba bayangkan keputusan pengadilan yang memvonis onsla atau lepas gitu ya. Padahal telah terjadi pembunuhan yang sangat nyata di depan mata gitu ya. Ini 6 laskar banding dengan satu anggota polisi yang sahabat saya ini kita belum mengetahui gitu ya titik kabar kejelasan dalam kasus penembakan polisi tembak polisi atau Brigadir Joshua ini gitu ya. Nah, memang apa yang dilakukan Polri saat ini yang memfasilitasi keinginan keluarga korban untuk menonaktifkan ataupun penangkapan penuntasan kasus ini diantaranya sudah memakan korban ya, yaitu tiga pejabat tiga perwira tinggi kepolisian, yaitu Kadif Kepala Divisi Propam yaitu Irjen Verdi Sambo, kemudian Biro Paminal Brigjen Hendra Kurniawan yang memang disampaikan keterangan dari polisi melakukan tidak memberikan izin untuk membuka peti jenazah Brigadir J gitu ya. Dan juga tentu saja berujung juga penonaktifan kepada Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi gitu ya. Karena juga diketahui disampaikan oleh kepolisian tidak melakukan tugas sesuai prosedur gitu ya. Dan juga yang patut kalau kita melihat alasan karena akan berdampak terhadap konflik kepentingan terhadap penyelidikan kasus ya, seharusnya ya ini sesuai juga dengan desakan dari publik, seharusnya juga menonaktifkan ya Kapolda Metro gitu ya, Irjen Fadil Imran gitu ya. Kalau kita melihat jalur struktur dalam lingkungan TKP gitu ya, karena itu satu jalur gitu dari Karo Paminal ya, Kepala Biro Pengamanan Internal ya Brigjen Hendra Kurniawan, kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan, dan juga tentu saja kalau kita sampai ke atas ya itu Irjen Irjen Fadil Imran gitu ya, Kapolda Metro gitu ya. Jadi pas. Nah, ini juga sesuai dengan desakan dari publik dan juga netizen gitu ya, yang memang kalau kita melihat video tentang pelukan Irjen Pol Fadil Imran dan juga Kadif Humas Propam, Kadif Propam ya, Irjen Sambo itu juga sebagian ya kita melihat itu memang menyalahi etika gitu ya, karena terkait masih dalam proses penyidikan terhadap Irjen Verdi Sambo gitu ya. Seharusnya memang tidak boleh gitu ya, ataupun dalam hal ini seseorang yang dalam hal proses penyelidikan maupun penyidikan, dalam hal ini Irjen Verdi Sambo, tidak boleh tentu saja ada pelanggaran etika yang harusnya dijaga oleh Kapolda Metro gitu ya, Irjen Fadil Imran. Dan sesuai desakan publik memang ada tuntutan Fadil Imran juga seharusnya juga dinonaktifkan gitu ya.
Dan ini juga terkait seharusnya tidak sekarang, tetapi dahulu ketika terkait kasus kilometer 50 yang sampai saat ini ya, meskipun sudah dilepas onslat, tentu saja keluarga korban ya untuk kilometer 50 itu belum benar-benar terpuaskan terhadap penyelesaian kasus kilometer 50. Dan saat ini ya perkembangan kasus Brigadir J ditemukan CCTV gitu ya. Nah, ini juga suatu kejanggalan karena keanehan juga ya, karena keterangan awal bahwasanya CCTV yang dimaksud itu sudah rusak tersambar petir gitu ya. Kemudian kalau sudah diketemukan apa yang bisa dipakai ya ketika terhadap CCTV yang sudah rusak tersambar petir gitu ya. Nah, kita tidak tahu ya, kita harap nanti itu benar-benar bisa memberikan titik terang gitu ya. Tapi memang kita harus berpikir bahwasanya dua hal gitu ya. Satu sisi kemungkinan polisi akan bisa saja tetap mempertahankan narasi cerita awal bahwasanya adalah pelecehan, kemudian di samping pihak keluarga yang menginginkan hal yang berbeda, bahwasanya kasus ini itu bukan terkait masalah pelecehan tetapi adanya pembunuhan rekayasa. Dan ini kita jadi akan menjadi ujian dari polisi gitu ya, apakah akan benar-benar transparan ya, membuka terang benderang ya terhadap kasus ini, ataupun akan akan nanti ya keputusannya itu akan menimbulkan pertanyaan tanya ya terkait kasus Brigadir J ini gitu ya. Makanya kita tunggu saja, kita harap ya yang terbaik ya. Dan tentu saja kita ada terbaik, kemudian ada transparansi terhadap pengungkapan kasus Brigadir J. Ya, kita tunggu saja kelanjutannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.